Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan pada hari ini, di mana pada hari ini adalah mengenai perkuliahan yang saya ampu sebagai dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di mana pada slide ini adalah pertemuan awal dalam perkuliahan interaksi manusia dan komputer, di mana saya adalah dosen pengampu atas nama Mas Rizal Eskom Mkom yang diombeskan di salah satu naungan di Prodi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu di tahun 2021-2022. Nah, setelah berakhirnya perkuliahan di semester 3 kemarin atau semester ganjil, bahwasanya perkuliahan ini adalah merupakan perkuliahan umum bagi mahasiswa yang ada di bidang ilmu komputer, di mana pada proses perkuliahan ini kita menerapkan antara eh, mahasiswa itu ada nanti mempelajari bagian dari input, output, dan proses yang ada pada pembahasan yang akan saya bahas nanti di slide selanjutnya. Baik, dalam proses interaksi manusia dan komputer, kita harus mengetahui pertama itu subsistem perkuliahan atau disebut subtopik, di mana pada ruangan lingkup interaksi manusia dan komputer ini mahasiswa harus mengetahui itu lingkup bagian dalam komputer, di mana lingkupan ini adalah merupakan standar kompetensi mahasiswa yang harus mengetahui dasar-dasar bagian dalam komputer. Yang kedua itu mahasiswa harus berkolaborasi, harus memahami bagaimana itu IMK ini bisa dapat mengembangkan dan dapat menginteraksikan manusia dan komputer sehingga dapat menerapkan suatu pembelajaran ilmiah atau suatu ilmuwan yang akan digali oleh mahasiswa tersebut. Yang berikutnya itu antarmuka manusia dan komputer yang terlibat dalam interaksi manusia komputer itu sangat jelas saat sekarang ini, bahwasanya manusia itu di lingkungan komputer saat sekarang ini dalam era 4.0 yang kita rasakan sekarang adalah dunia teknologi informasi. Nah, sesuai dengan bidang studi mahasiswa dapat dia itu mengenalkan konsep dasar dari sebelum mata kuliah IMK ini diambil. Nah, jadi mahasiswa itu harus mengambil itu kompeten-kompeten sebelum perkuliahan IMK dibahas ini. Mahasiswa harus mengambil salah satu mata kuliah persyaratan, yaitu pengantar teknologi informasi dan konsep teknologi informasi. Jadi mahasiswa itu dalam bidang studinya itu sudah mengenal pada di bidang teknologi informasi dan konsep dalam sistem informasi, sehingga terbentuklah interaksi manusia dan komputer yang mengembangkan itu sebuah informasi yang ada di kalangan masyarakat tersebut. Nah, kita lanjut ya. Apa itu ruangan lingkup IMK atau disebut interaksi manusia komputer? Di mana di sini terbentuknya manusia yang dapat antara pengguna dan komputer di dalam bidang teknologi melalui unit masukan dan keluaran interface. Nah, jadi di sini interaksi membantu manusia ini apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Jadi di sini kita kaitkan antara interaksi dalam sistem ini dapat kita telaah dengan keinginan para pengguna terhadap sistem yang sangat berbeda yang ada saat dipakai tersebut. Hubungannya pertama itu user dapat berhubungan dengan komputer jika ada antar muka pengguna atau disebut user interface atau disebut dengan penghubung dalam suatu hubungan yang dapat antara user dengan komputer itu saling berkaitan dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Nah, jadi untuk apa itu proses eksekusi instruksi? Nah, di sini pada pembahasan kita itu tadi tidak terlepas dari IPO. Apa itu IPO? Yaitu input, proses, dan output. Di mana di sini input device dengan luaran device atau nanti dalam proses eksekusi instruksi pada gambar tersebut kita ada menganut dalam proses yang akan dikembangkan nanti. Itu adalah suatu proses yang ada di Central Processing Unit.
Nah, itu disebut dengan CPU. Jika CPU tidak ada, berarti komputer bisa hidup tetapi tidak bisa kan digunakan oleh si user. Karena apa? Karena dalam penggunaan itu harus menganut sebuah istilah arithmetic logika unit. Nah, di mana di situ kesingkatan itu adalah nanti yang dapat mengontrol unit ini adalah ALU tersebut akan dapat memproses pada memori atau random yang ada pada unit komputer. Sehingga terdapatlah luaran yang ada pada monitor atau yang apa yang kita gunakan, baik itu printer maupun monitor, itu adalah bahan luaran atau outputnya yang kita jadikan secondary pada penyimpanan. Apa itu penyimpanan? Penyimpanannya itu adalah suatu istilah yang akan dikembangkan pada bukan yang akan dikembangkan pada baik itu CD, DVD, hard disk maupun flash disk, itu adalah disebut secondary store. Nah, atau disebut media penyimpanan pada perangkat keras. Nah, sehingga manusia itu merupakan pengguna yang memakai komputer. Benar, manusia itu kita anggap sebagai user, si pengguna, di mana setiap user ini memiliki perbedaan karakteristik dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Nah, manusia juga dipandang sebagai sistem yang memproses informasi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dalam sistem proses di mana manusia terdapat informasi diterima dan ditanggapi dengan proses masukan keluaran. Nah, atau disebut I/O. Nah, di mana informasi diterima dalam luaran itu yang dapat akan diproses pada pengembangan-pengembangan yang ada pada luaran yang kita jadikan pembahasan yang ada di slide monitor tersebut. Nah, kedua, nah, nah yang selanjutnya itu, nah yang selanjutnya, bentar, bentar ya. Nah, bentar, nah karena ada kesalahan teknis, nah, kita ulangi lagi. Nah di sini, nah di sininya, nah pada Nah, di sini pada tadi kita membahas manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. Nah, di mana informasi yang akan diproses manusia itu yaitu dapat bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, informasinya yang pertama itu diterima dan ditanggapi dengan proses masukan keluaran. Yang kedua itu informasi disimpan dalam ingatan atau disebut dalam memori. Yang ketiga itu informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Nah, di mana proses-proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu fashion atau pandangan dan alat fisik yang digunakan untuk hal tersebut adalah mata, di mana manusia nanti akan memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dalam kemampuan yang akan menggunakan dalam pandangan atau disebut yang digunakan untuk hal tersebut yang memiliki pengeluaran dan proses pemasukan atau disebut dengan IPO, input, proses, dan output. Nah, kita lanjut ya. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Komputer. Nah, apa yang dimaksud dengan komputer? Nah, komputer ini adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaran sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil pengolahan tersebut. Berarti komputer itu adalah yang dapat menginputkan atau yang dapat mengolah data dengan perantara dapat diproses dalam program yang mampu memberikan sebuah informasi dan hasil dalam output pengolahan tersebut.
Nah, jadi informasi yang ada kita bahas sekarang ini itu dalam IMK itu dapat berkaitan dengan di bidang teknik informasi. Nah, apa saja sistem informasi yang akan dikembangkan? Nah, di sini kita nanti akan melihat apa interaksi manusia dan komputer itu secara penemuan. Nah, dalam penemuannya itu adalah di mana manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksi. Nah, di mana di sini interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi. Nah, ingat ya, interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini adalah interaksi manusia dan komputer ini merupakan komunikasi dua arah, di mana pengguna dengan komputer. Nah, tujuannya itu dapat mencapai suatu yang akan ditentukan. Itulah yang dimaksud dalam bidang komputer. Jadi di bidang komputer ini merupakan suatu ilmuwan yang dapat dikembangkan pada si pengguna atau disebut si user. Secara pengimplementasian dari sistem tersebut, komputer yang dapat menginteraktifkan user atau pengguna ke dalam sistem komputer yang saling mendukung. Itulah yang dinamakan dalam interaksi manusia dan komputer. Jangan kita itu ada yang salah. Komputer dapat mengolah manusia. Itu dikatakan salah. Tetapi manusia bisa dapat mengolah komputer dengan komunikasi dua arah antara user dan sistem komputer tersebut. Itu baru dikatakan benar. Nah, prinsip kerja sistem komputer yang pertama fix. Nah, fix. Ya, di mana prinsip kerjanya fix ini? Pengguna memberi perintah pada komputer dan komputer mencetak atau menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Nah, komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Berarti di sini pengguna memberikan perintah pada komputer di mana dapat menangkapkan suatu layar tampilan yang akan digunakan pada komputer tersebut. Salah satu contoh, nah user nanti akan menghidupkan komputer, nah komputer nanti akan berjalan sendiri tanpa dijalankan atau tanpa diklarifikasikan sebagai user adalah pengguna dapat memerintah komputer. Nah, komputer ini dapat juga bisa sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Kita lanjut ya. Lanjut, latar belakang IMK. Nah, mengapa perlukan konsep IMK? Nah, di sini kita juga butuh konsep interaksi manusia komputer. Kalau tidak ada konsep berarti kita tidak bisa menjalani atau mengklarifikasi bagaimana itu forum pembelajaran atau perkuliahan IMK ini. Apa yang dimaksud dengan perkuliahan interaksi IMK? Ya kan? Apa itu IMK? Apa itu manusia berkaitan dengan komputer? Nah, makanya di sini kita harus memerlukan konsep dari interaksi manusia komputer tersebut. Nah, di sisi kegunaannya di sini saya contohkan, misalkan tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer yang perlu ada dibandingkan tombol refresh dan atau exit. Nah, save itu kan simpan, delete itu hapus, refresh itu segar, exit baru keluar. Ini jika kita masukkan ke dalam sistem, itu nama sistem programmernya itu ada Visual Basic. Nah, kita itu nanti membuat button. Nah, button dalam pengaplikasian VB itu nanti kan itu ada disimpan, ada di delete, ada yang dikeluarkan, ada yang ditambah gitu kan. Nah, ini adalah merupakan suatu konsep di bidang dalam pengolahan program atau disebut dengan sistem dalam manusia dan komputer. Di sisi kemudahan ini, nah manusia dapat memberikan contoh tombol pada VCR yang terlalu sederhana atau sedikit membuat bingung penggunanya. Di lain hal, tombol yang terlalu banyak pada radio mobil membuat orang terancam bahaya pada saat mengemudikan mobil. Itu di sisi kemudahan saat MK. Latar belakang di sisi ketepatan, di mana pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem ataupun pengguna. Nah, jadi di sini
single menu. Nah, ini adalah linear menu. Nah, berarti single menu ini adalah satu monitor, dia berdiri sendiri tetapi itu pemilihan strukturnya hanya disebut tunggal. Tidak ada konsep dalam pemateriannya yang mengurangi kinerja pada sistem ataupun pengguna. Kenapa? Karena single menu ini adalah merupakan salah satu peran dalam penggunanya cuma melaksanakan satu atau dua orang. Satu aja ya, bukan dua orang. Kalau linear menu, dia itu memiliki 4 monitor, di mana di situ 4 monitor ini dapat bekerja dalam menginstruksikan dalam permasalahan dalam struktur menu yang akan mengurangi kinerja sistem ataupun pengguna. Latar belakang tersebut yaitu struktur tree, di mana struktur tree ini adalah salah satu komponen yang ada kita buat kalau di jaringan. Ini adalah disebut jaringan topologi eh, pohon ya, topologi pohon. Nah, di mana di sini dia merupakan topologi yang kita pelajari dalam pengantar teknologi informasi atau konsep sistem informasi pun pasti bisa melihat itu struktur tree ya, atau disebut pohon. Nah, ini adalah kaitannya di mana ini dapat bekerja bersama dalam pengguna satu user bisa mengelakkan suatu sistem-sistem yang ada. Salah satu contoh sistem yang dikerjakan adalah melihat sistem akademik ya, sistem akademik kampus. Nah, jika satu sistem dapat mengolah itu, semua orang bisa melihat seluruh monitor atau komputer-komputer yang ada di kawasan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu struktur Helix network atau jaringan. Nah, ini adalah berhubungan dalam suatu jaringan local area network. Nah, di mana di sini merupakan suatu sistem yang akan dikembangkan satu client server berhubungan untuk seluruh komputer yang ada di perusahaan. Nah, satu client inilah atau satu server yang bisa dapat terhubung antara jaringan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi untuk apa struktur Helix Network? Dia merupakan suatu jaringan yang dapat mengoperasikan sistem ke dalam komputer satu dengan yang lainnya, dapat menghubungkan suatu pengguna, bisa membantu dalam pengembangan sistem yang akan difungsikan atau dikerjakan. Nah, itulah namanya dalam struktur Helix Network. Nah, latar belakang IMK selanjutnya itu struktur Helix Network sama. Nah, kita masuk sisi penampilan. Menarik loh, dalam tampilan suatu sistem dari sisi developer dengan sisi user tidak selalu sama. Nah, inilah contohnya dalam suatu sistem yang ada di kita kembangkan. Misalkan kita nanti membuat salah satu sistem dalam web atau dalam bahasa pemrograman sistem penampilan. Nah, baik itu tadi saya bilang di Visual Basic maupun web, itu bisa nanti membuat salah satu bentuk sistem-sistem apa yang akan dikerjakan oleh developer atau pengguna yang memagang atau yang mengandalkan sistem mereka tersebut. Nah, mengapa perlu di konsep IMK? Sesi kegunaannya tadi sudah kita tujuan IMK. Nah, di mana tujuan IMK ini adalah menghasilkan sistem yang dapat digunakan usable, memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Kita lanjut ya. Fungsionalitas yang ada dalam sistem yang dibuat suatu sesuai dengan perencanaan, di mana fungsionalitas ini adalah fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan yang ada pada program tersebut. Nah, program itu apa? Nah, program itu yang dikatakan dalam suatu sistem yang dapat digunakan. Nah, yang dapat digunakan dalam interaksi manusia komputer, di mana nanti mahasiswa dapat itu menerapkan produk-produk dalam tugas akhirnya itu adalah pembuatan salah satu sistem. Nah, jika anak sistem informasi itu adalah nanti membuatkan suatu produk. Misalkan dia membuat tugas akhirnya mengenai produk lulusan maupun produk dalam penjualan atau bisnis, itu adalah suatu contoh produk yang dapat digunakan untuk menghasilkan sistem yang berguna untuk kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya itu
Keamanan. Nah, pada sistem kita perlu juga keamanan yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak dalam proses acak-acakan. Nah, di sini secara efektivitas dan efisien berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunaan dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan oleh user. Nah, kita lanjut ya. Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Nah, di sini dapat pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna dalam hubungan sistem yang akan dilakukan pada komputer tersebut. Nah, jadi prinsip sebuah bagian dalam elemen, nah prinsip sebuah bagian sistem komputer adalah masukkan proses. Nah, adalah yang IPO tadi apa? Masukkan proses keluaran atau input proses dan output. Di mana sebuah sistem pada antarmuka pengguna memiliki peranti masukan seperti keyboard, mouse dan media input lainnya. Peranti keluaran seperti monitor printer, masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard. Dan hasilnya yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, dan tulisan. Nah, kan ada itu, ada masukan, ada proses, dan ada luaran. Nah, jadi di sini yang diperhatikan dalam pembuatan user interface adalah dilihat dari kebutuhan user analisis dari sistem analisis kreativitas dari pembuatan sistem yang akan dikerjakan oleh pengguna tersebut. Jadi sistem itu akan dirancang, akan dianalisa dan akan dikoreksi dalam pembuatan sistem yang akan dianalisis tersebut. Nah, jadi user interface antarmuka ini, nah interface seperti apa yang kita inginkan? Yang pertama itu harus ada user friendly, yaitu di mana tampilan yang bagus dan sangat menarik, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, user merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Di mana pada antarmuka inilah yang dapat digunakan dalam proses berkualitas tinggi yang dikagumi oleh orang-orang berada luas dan sering ditiru. Nah, suatu antarmuka interface ini yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer yang harus dibuat secara integritas ke seluruh sistem yang ada. Nah, jadi di sini saya sarankan seluruh integritas atau keseluruhan sistem belum kita kerjakan, kita harus merancang dan menganalisa terlebih dahulu segera apa secara dalam keseluruhannya agar sistem itu yang kita berada luaskan nanti akan tidak terjadi kesalahpahaman untuk meniru dalam pembuatan sistem-sistem yang sudah berlanjut. Nah, jadi di sini saya sarankan untuk berlanjutnya apa? Nah, interface mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang disesuaikan dengan penggunanya. Nah, yang kedua, interface harus dapat terintegritas dengan sistem komputer user. Nah, yang ketiga itu interface memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat terpenuhi. Berarti interface baik memiliki, harus dapat terintegrasi, harus dapat menampilkan, harus semuanya sistemnya itu harus kita gunakan secara one to one. Ya, 1:1. Jika tidak terbanding 1:1, maka kalau terbanding banyak belum tentu bisa dapat disesuaikan dengan penggunaan yang lainnya. Ya, jadi sistem itu harus kita buat one by one dulu. Harus sejalan dengan diri kita sendiri atau perorangan. Baru bisa kita mengintegrasi dengan sistem komputer yang kita gunakan. Nah, next week ya, di mana yang terlibat dalam IMK bidang studi ilmu yang berperan mengenal konsep dasar dari IMK, kita masuk ya ke dalam bab selanjutnya itu interaksi manusia dan komputer. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini bidang studi ilmu yang berperan, nah teknik elektronika ilmu komputer. Nah, memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem HCI.
Nah, psikologi atau memahami sifat kebiasaan persepsi, pengolahan kognitif, keterampilan motorik dalam pengguna. Bidang studi, nah di sini perancangan grafis dan tipografi sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata, di mana gambar dapat digunakan sebagai sarana yang cukup efektif untuk dialog antara manusia dan komputer. Ergonomics. Nah, aspek fisik lah yang kita dapatkan di lingkungan kerja yang nyaman, di mana misalkan bentuk keyboard, mouse, dan posisi duduk dan lain-lainnya. Kalau di dalam peran antropologi untuk memahami cara kerja berkelompok yang masing-masing anggota bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, selanjutnya itu linguistik untuk melakukan dialog diperlakukan komunikasi yang memadai pengguna bahasa khusus seperti bahasa grafis, bahasa menu, bahasa perintah. Itu di dalam sebuah keyboard yang ada pada uh, keyboard komputer masing-masing. Sosiologi ya studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial, misalkan ada PHK karena otomasi kantor ya. Mengenal konsep dasar dari IMK ini itulah yang saya dapatkan dalam slide tersebut ya. Dalam mengenal konsep-konsep dasar IMK pada perkuliahan ini, inilah materi yang saya sampaikan. Jika terlebih dan terkurang saya minta maaf, dan saya sebagai dosen pendamping mata kuliah interaksi manusia komputer di Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Labuan Batu atas nama Mas Rizal Eskom Mkom, saya pembuatan video pembelajaran kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, namanya manusia, ada juga lah positif dan negatifnya. Jadi saya tidak panjang lebar. Nah, itulah sekilas pembahasan materi saya dalam perkuliahan interaksi manusia komputer tadi. Jika mau bertanya nanti saya akan share. Nah, ini materi saya nanti di Google Drive atau YouTube saya. Nah, di mana YouTube saya nanti saya akan masukkan video-video pembelajaran yang ada pada konsep dasar interaksi manusia dan komputer, di mana saya adalah salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Ini ada di bidang ilmu komputer ya, ada 3 prodi. Yang pertama itu manajemen informatika, teknologi informasi, dan sistem informasi. Satu lagi kami berdirikan agroteknologi atau disebut bidang pertanian. Nah, baik ya, untuk pertemuan sesi pada video pembelajaran hari ini cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan saya minta maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.